Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi masing-masing. Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal positif dari sifat iblis adalah ketekunannya. Namun sayang ketekunannya adalah untuk hal yang jahat, yaitu menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Kita perlu mengakui bahwa diri kita kadangkala atau seringkali, kalau tidak bisa dibilang jarang, tidak tekun. Padahal ketekunan adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Ketidaktekunan membuat iman kita menjadi tidak sustainable, tidak berkelanjutan, melainkan naik dan turun, kadang on, kadang off, kadang nyala, kadang redup, dan kadang gelap sama sekali. Perasaan negatif seperti kebosanan, ketidaksabaran, kemalasan, kekecewaan, atau kemarahan menjadi salah satu faktor utama yang menggagalkan ketekunan kita, selain keinginan hawa nafsu akan dosa. Keberadaan iblis perlu kita sadari sebagai sesuatu yang nyata. Iblis memang tidak maha hadir. Dia hanya kadang-kadang menengok dan membesuk, hendak mencari tahu kita lagi ngapain, bagaimana keadaan iman kita, apakah sudah saatnya diganggu dan dicobai, atau tidak perlu diganggu, karena memang sudah bergelimang dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam ayat ini, dalam Lukas 4 ayat 13 tertulis, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis sudah berusaha mencobai Tuhan Yesus tapi gagal. Ia tidak berhasil. Tidak sama dengan usahanya pada Adam dan Hawa yang menghasilkan kemenangan. Pada Tuhan Yesus, strateginya tidak mempan. Sekalipun iblis sudah memakai ayat-ayat firman Tuhan sebagai umpan. Meskipun dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan Yesus sama sekali tidak termakan oleh bujuk rayuan iblis. Di sini Allah membuktikan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, ia juga dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam ayat ini, dikatakan iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang baik, saudara. Inilah yang dikerjakan oleh iblis atas semua manusia di bumi. Ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan strateginya supaya manusia berbuat dosa. Itu sebabnya kita harus berhati-hati setiap saat, karena iblis bisa memakai waktu tertentu yang dianggapnya baik untuk membuat kita terjatuh dalam pelanggaran akan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang terkasih,
kita harus terus sadar dan berjaga-jaga dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan, baik itu kenyamanan ataupun kesukaran. Di setiap waktu, tetaplah terbangun secara rohani. Jangan takut terhadap iblis, karena kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Iblis tidak punya kuasa atas kita. Yang dia lakukan hanyalah menipu dan memperdayai. Karena itu saudara, pegang terus firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, supaya kita tidak termakan oleh tipuan iblis. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami berjaga-jaga, sadar dan senantiasa bersiap sedia, tidak lengah, tidak terlena dengan keadaan, karena iblis terus berusaha untuk membuat kami terjatuh dalam dosa. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk melewati semua, menghadapi setiap pencobaan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami, terangi hati kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami sadar senantiasa dan berjaga-jaga dalam menghadapi setiap serangan dan strategi iblis. Kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan, dan terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan diri kami sendiri, tapi kami mampu bersama dengan Tuhan. Di sepanjang malam hari ini ya Tuhan, kami kembali akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah teman-teman dan sahabat kami, berkatilah hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, berkatilah gereja-Mu ya Tuhan dimanapun, di seluruh dunia ini. Biarlah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas gereja-Mu senantiasa. Biarlah Tuhan selalu menolong, menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu. Jamah setiap hati ya Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.